Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya masuk ke IPA pada bab yang terakhir, yaitu mengenai struktur bumi. Pak Jul tidak akan menjelaskan secara panjang lebar. Pak Jul akan coba membahas mengenai beberapa soal mengenai uji pemahaman ya. Bagian lapisan bumi yang ditunjukkan nomor 2, 4 dan 2, 4, 5 dan 6 secara berturut-turut adalah, nah ini kalau pakai cara yang paling mudah saja, ambil kunci yang nomor 6 ini. 6 itu kan inti bumi. Berarti yang paling belakang itu harusnya inti bumi. Ya. Inti bumi paling dalam. Ya kan? Ini inti dalam, ini inti luar. 5 itu. 5, 6 berarti inti dalam, inti luar dulu, baru inti dalam. Urutannya dari yang paling belakang. Tentunya jawabannya adalah C. Inti luar, inti dalam. Nah, sudah langsung ketemu jawabannya. Kemudian yang kedua, ambang laut dan palung laut secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Ini juga mudah sekali. Coba lihat palung. Palung itu adalah bagian yang menjorok ke dalam. Paling dalam, sempit, curam. Sempit, curam, dalam. Itu adalah palung. Mana? Pasti 4 ini. Nah, palung itu 4. Berarti cari yang nomor yang paling belakang itu 4. Yaitu yang D. Berarti ambang laut adalah 5. Jadi bisa dikatakan bahwa ambang laut itu adalah gunung atau bagian daratan pada lautan yang menjorok ke atas. Itu namanya ambang laut. Seperti itu. Atau bisa dikatakan sebagai punggung laut ya. Jadi jawabannya adalah jelas D, 5 dan 4. Kemudian kalau ini gunung laut, ini 3 ke atas. Seperti itu. Ini pantai, 1 ini wilayah pantai, pesisir. Ini bukit laut 6. Oke, selanjutnya nomor yang ketiga. Perhatikan gambar aktivitas magma pada waktu yang lama. Nah, kita lihat di sini. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang benar adalah P dan Q merupakan peristiwa ekstrusi. Bukan ya? Jadi kalau kita mau menjelaskan satu persatu untuk masing-masing posisi P, Q, R, S itu ya. Yang pertama P. P itu dikatakan sebagai sil. Kemudian Q ya, Q itu adalah diatrema. Kemudian R itu adalah lakolit. Kemudian P S ya. S yang besar itu batolit. Nah, manakah yang benar? Nah, lebih mudah kan kalau misalkan kita sudah tahu langsung mengenai definisi masing-masing bagian ini. Jadi ini sil, diatrema, lakolit, batolit. Seperti itu. Mana yang benar? Yang benar adalah PQR dan S merupakan proses intrusi yang dapat membentuk batuan beku. Nah, yang benar adalah D. Jadi proses intrusi itu maksudnya apa? Proses yang belum sampai lava atau magmanya itu keluar. Itu belum sampai keluar. Ya, jadi masih ada di dalam perut gunung. Nah, kalau sudah keluar, nah itu namanya ekstrusi. Ya. Diingat, kalau masih di dalam itu intrusi, kalau keluar itu ekstrusi. Seperti itu. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Kemudian, nah ini ada Q dan Y. Ini ada di dalam gua ya. Jelas kalau untuk X itu adalah X itu di atas. Atas itu tinggi, berarti stalaktit. Y berarti stalagmit. Nah, mudah saja untuk menjawab pertanyaan yang A. Kemudian yang B, termasuk jenis batuan apa terbentuknya batuan X dan Y? Jelas batuan sedimen.
Sedimen itu sama saja pengertiannya endapan ya. Batuan sedimen. Seperti itu. Sedimen mengendap. Jadi karena air menetes terus, setiap tetesan air itu kan tidak semuanya murni air. Pasti ada kandungan yang ada di dalam air tersebut. Walau sebagian kecil. Nah, kandungan sebagian kecil itu kalau tetesannya terus berlangsung semakin lama dan semakin lama akan menjadi ini. Batuannya jadi runcing karena ketetesan terus, tambah terus. Itu cerita stalaktit dan stalagmitnya terbentuk ya. Nah, itu berkorelasi atau terhubung dengan yang C. Jelaskan terbentuknya kedua batuan tersebut. Terbentuknya batuan sedimen yaitu stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit. Nah, terbentuk akibat pelarutan air ya. Pelarutan air di daerah kapur yang berlangsung terus-menerus. Dan air tersebut akan masuk air yang larut, masuk ke dalam lubang, ke dalam celah lubang atau dolin ya. Kemudian turun ke gua. Dan menetes dari atap ke dasar. Dan menetes dari atap ke dasar gua. Nah, ceritanya itu ini seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Kita bisa lanjut untuk materi berikutnya pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.